Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 567. Anda baru saja melihat rekan senegara Anda disiksa. Begitu Geng Chao selesai berbicara, dia sudah mengayunkan tinjunya ke arah Ji Fei dan memukulnya dengan keras. Ji Fei tidak melawan, tapi merunduk ke samping untuk menghindarinya. "Pukul aku!" Wang Jie mengikutinya. Ji Fei juga bersembunyi di samping. "Dan aku akan memukulmu," Yu Bin sudah mencegatnya. Ji Fei masih menghindar, dan seseorang segera mengikutinya dan memukulnya. Dalam sekejap mata, 4 orang mengepung Ji Fei dan mulai menyerang seperti badai. Tetapi mereka sangat terkejut karena Ji Fei tidak melawan dan terus menghindar. Tidak bisa membaca, sulit ditebak, bahkan Akasaka dan Zhou Zijian di sebelahnya tidak mengerti. "Ji Fei, jika kamu laki-laki, lawanlah dan jangan menghindar." Geng Chao meraung marah. Ji Fei masih tidak melawan. "Ji Fei, apakah kamu hanya berpura-pura menjadi menantu, sehingga kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menjadi laki-laki lagi?" "Haha," Zhou Zijian mengejek dengan keras. Selama ini, dia mengenal Ji Fei. Ji Fei tersenyum tenang. "Saya bahkan tidak repot-repot melawan 4 jenderal saya yang kalah." Suaranya tinggi dan penuh sarkasme. Hal ini membuat keempat orang itu semakin kesal. "Ji Fei, kami harus membiarkanmu mati di sini hari ini." Geng Chao meraung marah. "Saya berharap suara Ji Fei menjadi lebih menghina, lebih menggoda, dan bahkan ringan." Akasaka dan yang lainnya sangat marah. Melihat Ji Fei tidak melawan, Ansi Rika merasa sedikit tidak senang. "Ji Fei, jika kamu menghancurkan seni bela diri mereka, kami akan menghadiahi mereka masing-masing dengan tambahan 1 miliar. Dia berharap Ji Fei juga membuat mereka berempat tidak berguna. Mata Akasaka berbinar, dan dia merasa itu sangat memuaskan. "Ji Fei, aku akan memberimu 30 miliar. Jadikan semuanya tidak berguna." "Oke, memiliki uang bisa memberiku motivasi." Senyuman bangga muncul di bibir Ji Fei. Begitu dia selesai berbicara, pria itu melompat keluar dari pengepungan. "Dahi," Akasaka dan yang lainnya benar-benar bingung. "Kenapa kamu tidak bertarung? Sekarang saya menggunakan uang untuk menyemangati dia." Geng Chao dan 4 lainnya juga tercengang dan menatap Ji Fei dengan tangan terkepal dan mata penasaran. Tetapi setelah serangkaian serangan, dahi mereka dipenuhi keringat, detak jantung mereka berdebar kencang, dan aura mereka seperti sungai deras yang mengalir kemana-mana, sangat berantakan. Tapi keempat orang itu masih memiliki tatapan tajam di mata mereka, dan mereka ingin membunuh Ji Fei. Tapi Ji Fei memandang keempat orang itu dengan sangat lega. Bahkan Puff tertawa. "Jika Zhou Tianfang tidak bersedia menghabiskan 5 miliar untuk kalian masing-masing hari itu, maka kalian akan menjadi tidak berguna sama sekali." Geng Chao dan yang lainnya tertegun sejenak, tetapi berpikir bahwa mereka sekarang telah memulihkan keterampilan seni bela diri mereka. Geng Chao mendengus dingin. "Ji Fei, jangan khawatir, kami tidak akan mempercayai omong kosongmu." Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Jika kamu tidak mempercayai kata-kataku, itu membuktikan bahwa kamu bodoh." "Kamu bodoh!" Geng Chao berteriak dengan marah dan hendak bergegas. Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Geng Chao. "Turun!" Teriakannya keras dan mengejutkan. Geng Chao tiba-tiba merasakan energi berantakan dan darah di sekujur tubuhnya melonjak seperti kuda liar. Kemudian tubuhnya bergetar, energinya menghilang, dan dia terjatuh ke belakang. Ledakan, suara jatuh yang keras ke tanah mengejutkan ketiga orang Wang Jie.
Ini aneh sekali. Semua mata menatap Ji Fei. Ji Fei tersenyum. Giliranmu sekarang, jatuh, suara keras lagi. Ji Fei, apa menurutmu kamu bisa melakukan sihir? Kami tidak akan jatuh. Boom, boom, boom. Sebelum Wang Jie bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, dia sudah jatuh ke tanah dengan punggungnya. Apa yang terjadi? Zhou Zijian berteriak seolah-olah dia melihat hantu. Dia dengan cepat menatap Ji Fei. Ji Fei memandang Ansi Rika. Mereka telah menjadi orang yang tidak berguna. Apakah kamu siap untuk 4 miliarmu? Mendesis, Akasaka. Ansi Rika dan yang lainnya merasa tercengang. Mereka mengangkat tangan dan menunjuk, dan mereka semua terjatuh. Mungkinkah Ji Fei ini mengetahui sihir? Ini sungguh luar biasa. Ketika Ji Fei melihat Ansi Lixiang tidak merespon, dia langsung berjalan, mengambil Geng Chao dan yang lainnya seperti ayam, dan melemparkannya ke kaki Ansi Lixiang. Beri aku uang. Ini Ansi Rika dan yang lainnya sangat terkejut. Itu benar, mata Ji Fei penuh dengan keterkejutan dan dia lupa menjawab. Ji Fei menatap mata mereka dan diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa alasan Geng Chao dan yang lainnya memulihkan seni bela diri mereka adalah formula yang diberikan oleh Zhou Fenghua. Setelah dia menghapus seni bela diri Zhou Fenghua hari itu, dia secara khusus melatih lawannya, dan juga dengan sengaja membiarkan Zhou Fenghua mendapatkan formulanya, hanya untuk memaparkan rencana kepada orang-orang di belakang Zhou Fenghua. Rumusan itu dapat memulihkan ilmu bela diri, namun mempunyai kekurangan yaitu tidak dapat lagi melawan yang kuat. Baru saja, beberapa orang mencoba bunuh diri dan menggunakan seluruh kekuatan mereka, yang secara alami mengguncang meridian di seluruh tubuh mereka dan membuat energi mereka tidak stabil. Namun Ji Fei berteriak dan terjatuh di saat-saat terakhir, yang sekali lagi membuat hati mereka bergetar, energi dan darah mereka kacau, dan kekuatan mereka tidak stabil, sehingga mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Namun, Akasaka dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini sama sekali. Jadi di mata mereka, Ji Fei seperti seorang penyihir dan mereka tercengang. Setelah beberapa saat terkejut, Akasaka menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Beri aku uangnya, aku akan memberimu uangnya sekarang. Melihat 4 orang yang tergeletak di kakinya dan menjadi tidak berguna, dia langsung menulis cek sebesar 30 miliar dan menyerahkannya kepada Ji Fei. Tuan Ji, saya senang bekerja sama dengan Anda kali ini. Ji Fei mengambil cek itu dan memandang Zhou Zijian yang berdiri di sana dengan bodoh. Apakah kamu akan keluar sekarang, atau kamu ingin aku menghajarmu? Aku pergi sekarang. Ketika Zhou Zijian melihat keempat pria yang ia andalkan, Geng Chao, tersingkir, ia merasakan ketakutan di dalam hatinya dan segera melarikan diri. Bahkan Geng Chao dan mereka berempat tergeletak di tanah dan mengabaikan mereka. Ji Fei berjalan ke arah Geng Chao dan 4 lainnya, dan menatap keempat orang yang bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Biar ku beritahu, jika kamu tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna, kamu bisa datang kepada saya. Saya akan memberi Anda masing-masing 5 miliar, dan saya akan membantu Anda mengobatinya. Haha, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia tertawa. Namun, hal itu membuat keempat orang itu semakin putus asa. Jika Zhou Tianfang bersedia mengeluarkan uang, bagaimana mungkin dia tidak bisa disembuhkan? Wajahnya menunjukkan keputusasaan dan ketidakberdayaan untuk pertama kalinya. Mata Ji Fei sudah menatap Dong Ning di sebelahnya. Dong Ning sedikit tercengang saat ini. Baru saja dia memarahi Ji Fei dan Akasaka untuk pergi, dan sekarang Akasaka mengambil kembali perusahaan itu. Ini, wanita jalang, bawa dia pergi dariku, tunggu hukumanku.
Akasaka segera mengerti maksud Ji Fei dan memerintahkan langsung kepada anak buahnya. Berdebar, Dongning berlutut tepat di depan Akasaka. Akasaka-kun, tolong selamatkan hidupmu, ini semua salahku. Tak satu pun karyawan grup Jianghua di tempat kejadian berbicara. Jalang, Ansirika tertawa dan mengumpat, penuh kesombongan dan kebanggaan. Kemudian dia melambaikan tangannya kepada orang-orang di sekitarnya, dan seorang ninja yang ilmu bela dirinya belum hilang segera melangkah ke depan dan meraih Dongning. Jalang, tunggu saja hukuman Akasaka-kun. Ah! Mata Dongning menunjukkan keputusasaan dan ketakutan, dan dia merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Tuan Ji Fei, saya senang bekerja sama dengan Anda hari ini. Anda boleh pergi sekarang. Akasaka juga mengeluarkan perintah pengusiran kepada Ji Fei. Dia dan Ji Fei tidak memiliki kerja sama yang nyata. Mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Sekarang tujuannya telah tercapai, Ji Fei secara alami tidak akan dibiarkan tanpa wajah apapun. Ansirika juga menatap Ji Fei, matanya penuh ejekan. Di matanya, Ji Fei adalah seekor anjing yang tunduk pada uang, seekor anjing yang mereka anggap remeh. Ji Fei tidak bergerak, tetapi melihat ke arah karyawan grup Jianghua yang sedang menonton adegan itu. Semua orang bingung dan kembali menatap Ji Fei. Ji Fei tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Dongning yang sedang dipegang oleh ninja tersebut. Kamu hanya melihat rekan senegaramu disiksa seperti ini. Suaranya bernada tinggi dan penuh amarah. Bab 568 Tuan Ji adalah pria sejati. Semua orang tercengang dan menatap Ji Fei. Dongning memiliki hubungan yang buruk dengannya, dan dia juga marah pada Dongning sekarang. Sekarang ninja yang memegang Dongning juga berhenti dan tanpa sadar menatap Ji Fei. Akasaka dan Ansirika menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, dan rasa jijik mereka menghilang seketika. Patah, Ji Fei tiba-tiba melangkah maju dan menamparkan ninja itu, membuat ninja itu terbang menjauh. Dia melepaskan ketakutan, dan Ji Fei menangkap Dongning yang jatuh. Dongning, yang sangat ketakutan, tiba-tiba ditangkap oleh Ji Fei dan berlutut di depan Ji Fei sambil berkata, Tuan Ji, selamatkan aku. Ada ketakutan di matanya dan dia menangis. Dongning hanya melihat ketakutan, keinginan, dan keserakahan di mata Akasaka. Dia sudah ketakutan. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak bisa mengubah nasibnya, tetapi tanpa diduga, Ji Fei tiba-tiba mengambil tindakan dan menyelamatkannya. Saya langsung menangis bersyukur dan berlutut memohon. Ji Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Ansirika tidak menyangka Ji Fei akan tiba-tiba menyerang rakyatnya. Apakah kamu tidak melihat bahwa kamu sedang memukuli seseorang? Ji Fei bertanya dengan dingin. Tuan Ji, Andalah yang kami pekerjakan, dan sekarang saya yang mengelola karyawan, dan dia baru saja mempermalukan Anda. Akasaka berkata dengan suara dingin, jadi apa? Ji Fei bertanya sambil mencibir, apakah kamu tidak marah? Ansirika bertanya dengan marah. Marah, jawab Ji Fei langsung. Lalu kenapa kamu masih membantunya? Ansirika bertanya. Karena aku dari kerajaan naga. Ledakan. Ketika Ji Fei mengucapkan kata-kata ini, karyawan grup Jianghua di tempat kejadian sepertinya disambar petir, dengan ekspresi kompleks di mata mereka, dan bahkan banyak yang mengungkapkan kegembiraan. Saya dari kerajaan naga, melihat Dongning di tanah. Dia juga tampak terkejut. Ada lebih banyak rasa terima kasih di matanya, dan dia bahkan lebih tersentuh. Bangun, Ji Fei langsung menarik Dongning dan menoleh ke arah Akasaka. Saat aku marah pada Dongning, itu masalah internal kami. Jika aku memukul seseorang dari keluarga Zhou,
itu juga masalah internal kami. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan rekan senegaraku diintimidasi oleh orang luar. Apalagi oleh orang-orang dari kerajaan yang kata-kata tidak dapat dipermalukan oleh rakyat negara bagian yang ditekankan dalam suaranya, menunjukkan kebanggaan dan menginspirasi semua orang. Oke, kata yang bagus, inilah orang yang seharusnya menjadi ketua grup Jianghua kita. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak, dan suaranya segera bergema ke seluruh kerumunan. Tuan Ji, saya, Dongning, akan menjadi anjing Anda mulai sekarang. Saya pasti akan mengubah kesalahan masa lalu saya. Dongning, yang ditarik oleh Ji Fei, benar-benar tersentuh oleh kata-kata Ji Fei dan langsung mengungkapkan pendiriannya saat itu juga. Para karyawan di lokasi sangat bersemangat. Tuan Ji, izinkan Direktur Li kembali. Kami bersedia bekerja untuknya. Ya, grup Jianghua bersedia menerima pimpinan Li Ruoxi. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Akasaka, orang yang Guo, keluar. Akasaka dan Anzai Rika yang awalnya sombong dan meremehkan Ji Fei, tiba-tiba menjadi nakal. Akasaka berkeringat di dahinya saat ini. Dia awalnya menggunakan Ji Fei untuk merebut kembali perusahaan. Matanya beralih bola-balik antara Ji Fei dan karyawan itu, dengan sedikit ketakutan di matanya. Ji Fei diam-diam tertawa di dalam hatinya. Akasaka idiot, apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai senjata? Dia hanya mempermainkan Akasaka, memperburuk konflik antara Akasaka dan keluarga Zhou. Awalnya, dia tidak berpikir untuk mengambil kembali grup Jianghua secara langsung, tapi dia tidak menyangka Akasaka akan memberinya kesempatan seperti itu. Saat ini, hati setiap orang di grup Jianghua adalah milik mereka sendiri, dan ini adalah perusahaan mereka sendiri. Ji Fei, tolong keluar. Ini perusahaan kami. Akasaka memandang Ji Fei dan berteriak untuk mengusirnya. Dia tidak bisa mengaku kalah, apalagi memberikan perusahaan itu kepada Ji Fei. Ini adalah perusahaan tempat dia menghabiskan 56 miliar, dan jika dia benar-benar kehilangannya, itu akan sangat memalukan. Kami mengundurkan diri, ya, kami mengundurkan diri. Direktur dong. Pergi dan cari tahu kepada kami bagaimana cara mengkompensasi pengunduran diri Anda. Omong kosong yang, gajimu akan dipotong sebelum gajimu dinaikkan. Aku tidak mau bekerja lagi. Ayo mundur bersama kali ini. Haha, ketika karyawan di lokasi berbicara tentang pengunduran diri, mereka tertawa terbahak-bahak. Berhenti, mengundurkan diri dengan senang hati. Hal ini membuat Akasaka, Anzai Rika dan yang lainnya sangat tertekan dan marah. Akasaka melihat orang-orang ini dan ingin menyuruh mereka keluar beberapa kali, tapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Kalau mundur sekarang alasannya perusahaan menganiaya karyawannya sehingga memicu pengunduran diri kolektif, perlu ganti gaji setengah tahun. Dongning berdiri, memandang semua orang dan berkata, "Oke, hebat." Karyawan itu langsung berteriak, "Aku ingat kamu mendapat kenaikan gaji, 2 kali lipat kan? Ini setara dengan mendapat gaji setahun." Ji Fei tiba-tiba mengingatkannya sambil tersenyum. Semua orang tiba-tiba teringat, ya, kompensasi berdasarkan kenaikan gaji. Akasaka dan Anzai Rika tercengang. Ini hanyalah sekelompok vampir. Sungguh mengerikan, kegugupan dan ketakutan terlihat di wajahnya. Ji Fei tersenyum cerah. Akasaka, selamat, Bang. Dia bertepuk tangan menggoda. Ansi Rika sangat marah. Ji Fei, kamu terlalu buruk. Ji Fei tidak berbicara, tapi menatap Akasaka. Cepat berikan kompensasi. Jangan biarkan grup Sanlengmu kehilangan muka. Menekan semakin keras,
Pembuluh darah di dahi Akasaka menyembul. Matanya terus mengecil, dan wajahnya menunjukkan kemarahan berulang kali. Ji Fei, bukankah menurutmu ini terlalu kejam? Akasaka sekarang tahu bahwa dia diperankan oleh Ji Fei, dan dia dipermainkan dengan keras. Apa maksudmu aku kejam? Maka aku tidak akan membantumu menghadapinya. Kamu bisa bekerja keras sendiri. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Wajah Akasaka menjadi rileks. Di matanya, segalanya akan menjadi sederhana sekarang setelah Ji Fei pergi. Tiba-tiba, Ji Fei memandang para karyawan dan berkata, "Jika Anda tidak memberikan kompensasi, Anda dapat pergi ke serikat pekerja atau pengadilan untuk menuntut." Terima kasih Tuan Ji atas pengingatnya. Semua orang segera mengerti dan mengucapkan terima kasih satu demi satu. Ji Fei, kamu sungguh sangat jahat. Ansirika berteriak keras. Bang, Ji Fei tiba-tiba berbalik, mendatangi Ansirika, dan langsung meraih bagian depan bajunya. Ah, Ansirika berteriak, Ji Fei, jangan sakiti siapapun, teriak Akasaka. Menyakiti seseorang, dia tidak pantas mendapatkannya. Bang, Ansirika dilempar tepat ke depan Wei Teng dan yang lainnya oleh Ji Fei, wanita ini diberikan kepadamu. Ah, Wei Teng, Akasaka dan yang lainnya berteriak bersamaan. Ansirika, apakah penilaianku kali ini sesuai dengan penilaianmu? Apakah aku sangat buruk? Ah, Ansirika yang terluka karena terjatuh, berteriak kaget dan sudah mengerti maksud Ji Fei. Melihat Wei Teng dan yang lainnya, dia langsung melihat api hasrat di mata mereka. Dia begitu ketakutan sehingga dia segera bangkit. Tidak, aku salah mengatakannya, kamu tidak jahat, kamu tidak buruk. Mengubah kata-katanya lagi dan lagi. Dia ketakutan dengan senyuman jahat di wajah Cao Teng dan yang lainnya. Tuan Ji, terima kasih telah melampiaskan amarahmu padaku. Dong Ning paling memahami perasaan ini dan membungkuk pada Ji Fei. Dia sudah memahami niat Ji Fei, yaitu membantunya mendapatkan kembali martabatnya sebelumnya. Semua orang mengerti saat ini dan bertepuk tangan. Tuan Ji adalah pria sejati. Akasaka berdiri di sana sekarang. Ekspresinya seburuk mungkin. Tamparan di wajah Ji Fei terlalu keras. Namun tidak satu pun dari mereka yang berani membela Ansirika. Karena tidak berani. Karena takut. Dibandingkan dengan rekan senegaranya yang protektif Ji Fei. Mereka sangat lemah. Akasaka, di mana persaudaraanmu? Bisakah kamu menjual perusahaanmu? Bersambung.